Pernah menonton sebuah film berulang-ulang dengan jalan cerita yang begitu menarik? Bahkan hingga sekarang kita masih menonton film tersebut. Nah, di video kali ini kita akan bahas film yang sangat memorable, yang sangat emosional, dan kayaknya lu juga bisa nangis Bombay satu ember. So, kali ini kita akan bahas film yang berjudul Kaho Naho. Film India yang paling the best yang pernah gua tonton. Bahkan hingga sekarang nontonnya udah sampai ribuan kali. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Diawali dengan menampilkan sebuah kota New York, seorang gadis India yang tinggal di sana. Ia bernama Naina. Naina merupakan gadis introvert yang cuek atau bahkan jarang untuk tersenyum. Sikapnya itu terlahir dari dirinya semenjak ayahnya meninggal dunia. Naina memiliki seorang ibu yang penyayang yang bernama Jennifer. Tidak hanya sebagai ibu untuk Naina, dirinya juga menjadi sosok tulang punggung di keluarganya semenjak kematian sang suami. Naina dan keluarganya harus tinggal di New York dengan berbagai macam masalah keluarga yang cukup rumit. Bahkan usaha yang sedang dirintis Jennifer tidak berjalan begitu baik. Ditambah lagi dengan Naina yang selalu dijodohkan oleh neneknya. Neneknya Naina merupakan mertua dari Jenny. Ia bernama Laju. Ia selalu melakukan aktivitas rutinnya di pagi hari dengan melantunkan sebuah nyanyian untuk dewa kepercayaannya yang dimaksudkan untuk memuja Dewa Saraswati. Ia sangat berambisi untuk menjodohkan Naina dengan pria keturunan India asli. Walaupun rambutnya sudah memutih, aura kecantikan Laju masih menjadi idaman dari seorang pria tua di sebelah rumahnya. Ia adalah Chandani. Adegan berpindah dengan diperkenalkan seorang anak laki-laki berkacamata. Ia bernama Shiv. Dan Naina juga memiliki seorang adik perempuan yang bernama Gia. Berbeda nasib dengan Shiv, Gia selalu merasa tidak dianggap keberadaannya oleh Laju. Bahkan Laju sangat membencinya karena Gia merupakan seorang anak adopsi. Kebencian Laju pada Gia juga memicu reaksi Jennifer yang berimbas pada hubungan antara Laju sebagai mertua dengan Jennifer sebagai menantunya. Setiap waktu, Naina selalu melihat atau mendengar ibu dan neneknya bertengkar. Bahkan tidak heran juga jika Naina tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Jangankan untuk bersenang-senang dengan teman sebayanya, Naina pun juga tidak memiliki waktu untuk bersikap ramah pada orang lain. Akan tetapi, ia selalu menutupi sisi buruknya kepada semua orang. Dan itu adalah salah satu contoh sisi kehidupan kelam bagi seorang gadis cantik yang berusia 23 tahun dalam keluarganya. Kehidupan Naina di luar rumah, ia memiliki seorang teman yang juga merupakan salah satu tetangganya. Ia adalah Switu, seorang gadis yang selalu insecure dengan masalah berat badannya yang tidak pernah turun-turun. Namun sebenarnya berat badan pada diri Switu bukanlah sebuah masalah besar baginya. Lalu kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang tante genit. Ia merupakan kakak dari Switu dan teman baik dari Jennifer yang menjadi partner usahanya Jenny di sebuah restoran. Masalah pada dirinya adalah sikap genitnya yang selalu menggoda pria-pria tampan yang berkunjung ke restoran Jenny. Namun sayangnya wajah keriput pada kulitnya tidak dapat menutupi usianya. Akibat dari sikapnya kepada para pelanggan, membuat usaha Jenny mengalami kerugian dan bisa juga dibilang menuju kebangkrutan. Setelah dari sana, kita kembali diperkenalkan dengan salah satu tokoh pria di film ini. Ia bernama Rohit. Rohit merupakan salah satu teman baiknya Naina di kampus. Tidak hanya pintar, Rohit juga merupakan seorang pengusaha sukses. Namun kesuksesannya itu tidak pada asmaranya yang selalu bernasib buruk untuk mencari pasangan hidup. Terbukti ketika ia menggoda salah satu wanita. Ternyata wanita tersebut sudah didahulukan dengan pria lain. Bahkan ia juga menggoda seorang wanita di sebuah lift. Namun sialnya kembali, ia malah menggoda wanita tersebut tepat di hadapan suaminya. Tidak hanya itu, ia juga melakukan sebuah kesalahan dengan mencoba mengajak seorang wanita untuk berkencan dengan memberikan sebuah secari kertas undangan. Rohit mengira bahwa yang duduk di belakangnya adalah wanita muda, justru ia malah mengencani seorang wanita tua. Tapi mau tidak mau, Rohit harus tetap menjalani ajakan kencan itu. Tergambar bahwa Rohit adalah pria yang baik dengan selalu menepati janjinya. Setelah itu di rumah Naina kembali terjadi perseteruan antara Jenny dan Laju yang selalu menganggap bahwa Gia tidak pantas berada di rumah itu. Akibat dari kejadian tersebut yang tidak kunjung usai, Jenny dan kedua anaknya pun memanjatkan sebuah doa agar permasalahan di rumah mereka cepat berlalu. Naina yang melihat hal itu pun ikut serta untuk berdoa bersama. Mereka berempat berdoa untuk berharap datangnya seorang malaikat agar memberikan sebuah kebahagiaan di keluarga mereka. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan munculnya seorang pria tampan yang keluar dari pintu rumahnya, dan ia tak sengaja melihat mereka berempat sedang berdoa. Pria ini bernama Aman.
Di pagi harinya, Aman yang menjadi warga baru di sana mencoba untuk bersosialisasi dengan mendekati Gia dan Sif yang sedang menonton sebuah permainan basket. Ketika sedang asik berbincang, Aman sedikit terganggu dengan sebuah lantunan suara dari nyanyian Laju. Aman yang mendengar hal itu, ia pun berusaha untuk memberitahu dan menghentikan lantunan nyanyian Laju dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Laju bukanlah sebuah pemujaan kepada Dewa Saraswati, namun melainkan sebuah penyiksaan terhadap sang dewa. Dan Aman juga memohon kepadanya untuk tidak melanjutkan nyanyiannya yang selalu menyiksa orang-orang di dekat rumahnya. Kemudian Aman pun memperkenalkan dirinya bahwa ia merupakan keponakan dari pria tua yang ditaksir oleh Laju. Dan ketika keributan itu terjadi, Naina yang mendengar keributan itu pun keluar. Dan disinilah pertemuan pertama kalinya Aman dan Naina. Dengan tatapan Aman tersebut menggambarkan bahwa sepertinya ia terpesona dengan kecantikan Naina. Seketika dengan kehadiran Aman, ia mampu merubah suasana di lingkungan yang begitu bahagia. Dan ketika semua orang bergembira, Naina tetap pada jati dirinya yang introvert. Setelah itu Aman pun berkenalan dengan Jenny. Jenny yang menyangka bahwa Aman ke New York bertujuan untuk berbisnis, Aman pun membantahnya dengan mengatakan bahwa dirinya ke sini untuk menikah. Dan Aman juga mengatakan kepada Jenny bahwa ia tertarik dengan putrinya dan Aman bersedia untuk menikahinya. Namun yang dimaksud Aman itu bukanlah menikahi Naina, melainkan Gia. Setelah itu Aman pun membuatkan sebuah janji makan malam dan mengundang dirinya sendiri untuk datang ke rumah Jenny dan melakukan makan malam bersama keluarga di sana. Permintaan yang diterima oleh Jenny itu pun membuat Naina dan Laju marah. Namun apa boleh buat, Jenny tidak bisa menolaknya. Kemudian Naina dengan kesal mengajak Rohit untuk ikut serta dalam makan malam nanti. Di sana Sweetu juga berkata kepada Naina bahwa dirinya tidak bisa hadir dalam makan malam nanti, dikarenakan dirinya ada sebuah jadwal kencan dengan seorang pria yang belum pernah ia temui. Kemudian di malam harinya, Aman ternyata sudah berada di rumah Jenny. Ia bertingkah seolah-olah bahwa dirinya sudah merasa akrab dengan keluarga tersebut. Naina yang risih dengan kehadirannya dan tingkahnya Aman, Naina pun menarik ibunya untuk memarahi tingkah Aman di rumah ini. Namun ketika itu, Naina menarik ibunya tepat di hadapan orang tua Aman yang ternyata juga hadir di sana. Seketika itu pun Naina menarik kembali amarahnya. Di sisi lain, Rohit yang sudah sampai di depan rumah Naina, namun terjadi kekeliruan pada dirinya bersama dengan pria gebetan Sweetu. Mereka berdua tertukar akan tujuannya, sehingga membuat Rohit salah masuk ke dalam rumah. Sedangkan keluarga Naina diharuskan menerima kedatangan dari gebetan Sweetu. Rohit yang terjebak akan kegenitan kakaknya Sweetu, mau tidak mau ia pun hanya menerima kejadian itu. Dan ternyata ini adalah semua kelakuan jahil dari Aman dengan menukar alamat yang salah kepada Rohit dan gebetan Sweetu. Melihat hal itu Aman tertawa terbahak-bahak. Namun justru hal itu malah membuat Naina semakin kesal terhadap Aman. Dan Aman pun memberikan pernyataan bahwa Naina selalu menanggung semua beban pada dirinya. Aman meminta pada Naina untuk selalu menghargai kehidupan dan juga meminta kepadanya untuk selalu tersenyum setiap hari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan pada hidup. Semenjak Aman memberi tentang senyum itu, hal tersebut membuat Naina terpikir sepanjang waktu. Keesokan harinya ketika Naina bersama Sweetu yang berada di sebuah kapal, Sweetu melihat seorang pria yang dikaguminya. Di tengah perbincangan ternyata Aman sudah berada di belakang mereka berdua dan mendengar semua obrolan Sweetu. Kemudian Aman pun mencoba untuk memanggil pria tersebut. Dengan seketika, Sweetu pun berhasil membuat janji kencan dengan pria yang dikaguminya. Bahkan pria itu juga mengundang Sweetu untuk datang ke partinya di sebuah klub. Dan ia juga memperbolehkan Naina yang dianggapnya sebagai seorang ibu. Karena pernyataan itu membuat Aman kembali mengejek Naina bahwa sekarang Sweetu sudah mendapati seorang pacar, karena Naina belum memilikinya karena sikapnya yang terlalu jutek. Namun Naina membantah hal itu bahwa dirinya akan ikut party mengajak pacarnya. Kemudian Naina pun menemui Rohit dan memintanya untuk membantu dirinya. Naina juga mengatakan bahwa jika ia mengencani Rohit, maka ia memiliki seorang pria tampan dan keren. Mendengar pujian itu, Rohit pun bersedia untuk membantu Naina dengan berpura-pura menjadi pacarnya. Di pesta, akhirnya mereka bertiga pun bertemu dan mengobrol. Aman yang mengetahui kebohongan antara Naina dan Rohit mencoba mengulik sebuah pertanyaan yang dilontarkan Aman kepada mereka. Namun Naina dan Rohit selalu memberikan jawaban yang berbeda dan membuat kebohongan mereka semakin terlihat. Dan pada akhirnya Rohit tidak dapat menutupi kebohongannya karena dirinya kedatangan seorang gadis yang bernama Gita yang masih memiliki hubungan dengan Rohit. Kejadian tersebut malah membuat Rohit dan Aman menjadi akrab, sehingga membuat Naina tak bisa berkutik. Karena bad mood, akhirnya Naina pun meminum amer begitu banyak sehingga membuat dirinya mabuk. Rohit yang ikut-ikutan mabuk berat, akhirnya mereka diusir oleh petugas keamanan di sana. Aman yang masih sadar, ia pun menuntun mereka untuk pulang.
Ketika di perjalanan pulang, Naina teringat akan ayahnya yang membuatnya menjadi sedih kembali. Rohit pun mencoba untuk menghiburnya. Aman yang melihat kepedulian Rohit terhadap Naina, Aman pun melepas genggaman tangan Naina dan membiarkan mereka untuk mengobrol satu sama lain. Keesokan paginya Aman yang menginap di apartemen Rohit, mereka pun tidur berduaan, yang membuat pelayan di sana beranggapan bahwa Rohit dan Aman memiliki sebuah hubungan. Rohit dan Aman pun sekarang sudah menjadi semakin akrab satu sama lain. Bahkan Aman juga tahu semua tentang Rohit karena ia membaca buku harian miliknya. Rohit pun terkejut, namun Aman mengatakan bahwa dirinya membaca sebagian, hanya membaca sampai bagian di mana ia memakai celana dalam warna merah. Singkat cerita, Aman bertemu dengan seorang gadis yang bernama Priya. Dan ternyata wanita ini adalah alasan Aman untuk datang ke New York. Dalam pembicaraan mereka, Aman berkata bahwa seluruh waktunya ada di tangan Priya. Kemudian dari sana masalah besar datang dari usaha restorannya Jenny yang akhir-akhir ini selalu sepi pengunjung. Aman yang mengetahui hal itu menemukan solusinya dengan merubah restoran yang berbeda dengan yang lainnya, dengan mengganti dekorasi dan mengganti semua menu makanan dengan masakan India. Aman memberikan perspektif bahwa dengan membawa kebudayaan di negara luar akan menjadi perhatian dan suatu hal yang berbeda. Pendapat Aman itu awalnya Jenny ragu mengambil keputusan, namun Aman meyakinkan bahwa tak ada salahnya untuk mencoba. Kemudian mereka semua yang berada di sana membantu Jenny untuk mendekorasi restorannya dengan ala-ala India. Singkat cerita, akhirnya restoran Jenny pun kembali ramai dengan kedatangan para pengunjung. Akibat dari itu, sepertinya Naina sudah mulai luluh dengan Aman. Naina mencoba mendatangi Aman untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Naina di sana bertanya untuk siapa Aman melakukan hal ini semua. Aman pun menjawab dengan mengatakan, banyak terdapat kepedihan di dalam mata ibumu. Semua yang Aman lakukan adalah untuk kesedihan ibunya. Aman mengaku tidak mau melihat penderitaan atau kesedihan dari seorang ibu. Kemudian Aman menunjuk ke belakang dan mengatakan bahwa ibunya pasti sedang menangis. Setelah itu Aman mencoba membuka kacamata Naina, dan seketika itu pun merubah penampilan baru bagi Naina. Setiap hari Naina merasa kalau ia mencintai Aman. Namun sayangnya Rohit juga sudah lama mencintai Naina. Aman yang mengetahui bahwa Rohit mencintai Naina, Aman berusaha menjodohkan mereka berdua. Walaupun sebenarnya Aman juga mencintai Naina, namun ia memiliki rahasia yang membuatnya sadar bahwa ia tidak akan bisa bersatu dengan Naina. Di saat Aman yang bersama Rohit, mereka mendapati panggilan telepon dari Naina yang bermaksud ingin meminta pendapat kepada Rohit tentang Aman, dan mereka akan janji temu di sebuah restoran. Rohit yang senang bahwa dirinya akan berkencan dengan Naina, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Aman dan memeluknya. Lagi-lagi mereka kembali dipergoki oleh pelayannya Rohit. Kemudian Rohit menunggu kedatangan Naina di sebuah restoran. Tak lama setelahnya Naina pun datang menemui Rohit. Naina pun di sana mengungkapkan perasaan cintanya untuk Aman. Rohit yang mendengar hal itu pun langsung patah hati. Namun ia tidak bisa menunjukkan kesedihannya itu kepada Naina. Kemudian Rohit pun menyuruh Naina agar menemui Aman untuk mengungkapkan perasaannya itu kepada Aman. Kemudian Rohit pun menginformasi hal ini kepada Aman. Naina pun mendatangi rumah Aman dengan menggunakan dress berwarna merah. Belum sampai untuk mengungkapkan perasaannya, Naina dibuat kaget dengan melihat foto pernikahan Aman dengan seorang perempuan cantik. Aman pun menjelaskan bahwa dirinya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Priya. Dan tujuan sebenarnya Aman ke New York hanya bertemu dengan Priya. Aman meminta maaf kepada Naina karena hal sepenting ini lupa untuk diberitahu. Naina yang mendengar hal itu meneteskan air matanya. Dengan perasaan sakit hati dan kekecewaan yang mendalam, ia pun langsung pamit untuk pulang ke rumahnya. Sebenarnya Aman mengetahui rasa sakit yang dirasakan oleh Naina, tapi tidak ada cara lain yang bisa ia lakukan. Ibunya yang melihat Aman menangis dan tahu bahwa Aman sangat mencintai Naina. Kenapa Aman harus berbohong kepada Naina kalau dirinya sudah menikah, padahal Priya adalah dokter pribadinya Aman. Dan kita di sini diberitahu bahwa Aman memiliki penyakit yang sangat parah. Bahkan dokter sudah memperkirakan bahwa waktu hidupnya tidak akan lama lagi. Maka Aman tidak ingin melihat Naina menderita dengan kepergiannya. Dan sebisa hidupnya sekarang ia ingin membantu dan berkorban demi orang lain. Dan terutama untuk orang yang sangat ia cintai, yaitu Naina. Karena Aman yang telah mengetahui bahwa Naina datang ke rumahnya untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga Aman dengan sengaja menaruh foto tersebut di atas meja.
Keesokan harinya Aman yang sedang berjalan berdua dengan pria atau dokter pribadinya bertanya kepada pria, apakah dirinya masih memiliki waktu untuk membantu kehidupan seseorang yang sangat ia cintai dan memberikan kehidupan sebelum kepergiannya. Kebersamaan pria dengan Aman dilihat oleh Naina, yang membuatnya yakin akan hubungannya Aman dengan pria. Singkat cerita, Laju kembali berusaha untuk menjodohkan Naina dengan seorang pria India. Naina yang mengetahui hal itu semakin marah kepada Laju, sehingga membuatnya berteriak dengan keras. Jenny yang berusaha untuk meleret mereka berdua malah mendapatkan singgungan dari Laju akan tugasnya sebagai seorang ibu, sehingga membuat suasana semakin kacau. Naina yang semakin kesal pun mengusir orang-orang di sana. Kemudian Naina pun mencoba untuk menenangkan dirinya dengan pergi keluar. Ketika itu ia dihampiri oleh ibunya. Melihat keadaan Naina yang sedih dengan kondisinya sekarang, Jenny takut kalau nanti putrinya akan mendapati kehidupan yang sama pada dirinya. Naina berkata bahwa dirinya salah untuk mencintai seorang pria yang sudah berkeluarga. Naina merasa bahwa hubungan percintaannya lebih buruk daripada kehidupan lingkungannya. Aman berada di sana tanpa sepengetahuan mereka pun mendengar semuanya. Meskipun ia tahu bahwa kebohongannya menjadi bumerang untuk Aman sendiri. Dan ia juga tahu kalau Naina pasti akan sedih. Kemudian Aman berniat untuk menjodohkan Rohit dengan Naina. Awalnya Rohit menolaknya, namun Aman mencoba meyakinkan Rohit dengan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki seorang istri. Kemudian dengan bantuan Aman, Rohit mencoba untuk mendapati hati Naina dengan rencana yang dibuat oleh Aman. Yang pertama, Rohit harus menjauhi Naina dengan mulai bersikap dingin. Sampailah tiba di mana Aman meminta Rohit untuk tidak menjawab telepon dari Naina. Namun ternyata yang menelpon adalah ibunya Aman. Setelah itu Rohit kembali mendapatkan panggilan telepon dari Naina. Namun Aman mencoba untuk menahan Rohit. Namun hal itu mereka kembali dilihat oleh pelayan Rohit. Kemudian tanpa sepengetahuan Aman, Rohit yang diam mendatangi Naina dan mulai berbicara kepada Naina. Dan di hari berikutnya, Rohit membuat sikap yang berbeda. Dan ia juga memberikan sebuah dress berwarna merah. Dan sampai akhirnya mereka pun semakin dekat satu sama lain. Dan dari sinilah benih-benih cinta tumbuh antara mereka berdua. Dan di keesokan harinya, Rohit sangat berterima kasih kepada Aman yang telah berhasil menyatukannya dengan Naina. Di tengah pembicaraan itu, mereka tak sengaja didengar oleh Naina. Seketika membuat Naina marah akan apa yang didengarnya. Ia menganggap bahwa yang dilakukan Rohit bukan karena kemauannya, melainkan keinginan dari orang lain, yaitu Aman. Mengetahui Naina kesal, mereka pun mengejarnya. Naina yang sudah terlanjur kecewa dengan apa yang dilakukan Rohit dan Aman membuatnya memaki dan berteriak kepada mereka berdua. Namun Aman kembali meyakinkan Naina dengan membaca buku catatan harian milik Rohit tentang Naina. Namun setiap kata yang disebutkan oleh Aman tidak ada dalam catatannya Rohit. Karena mendengar hal itu, Naina kemudian mencoba kembali untuk membuka hatinya kepada Rohit dengan berencana mengajak makan malam. Di sisi lain, Suitu yang mendapatkan sebuah surat yang ternyata Aman melihat bahwa surat itu adalah salah dalam pengiriman. Singkat cerita, pada malam harinya menampilkan Naina yang bertemu dengan Rohit. Dan malam itu juga Rohit melamar Naina untuk menikah dengannya. Naina yang menerima lamaran dari Rohit membuat semua keluarganya bahagia, tapi tidak dengan Aman. Perasaan yang campur aduk mengetahui bahwa gadis yang ia cintai sudah dimiliki oleh sahabatnya sendiri. Kemudian Rohit mempersiapkan pertunangannya dengan Naina. Kemudian Rohit mendatangi keluarganya Naina untuk membicarakan hari pernikahan mereka. Kemudian suasana kembali ricuh ketika Laju mengatakan soal putranya meninggal karena serangan jantung. Seketika Rohit bertanya tentang Gia, namun Laju menjawab bahwa Gia tidak dianggap keberadaannya di sini. Hal tersebut dibantah oleh Jenny dan mengatakan bahwa ia adalah bagian dari keluarga. Jenny juga berkata bahwa suaminya bukan sakit karena jantung, melainkan bunuh diri. Apa yang dikatakan Jenny tadi kembali menimbulkan pertengkaran antara mereka berdua. Jenny berkata bahwa dirinya akan menjadi seorang menantu ketika Laju menerima Gia sebagai cucunya. Namun Laju menolak hal itu dengan berkata bahwa sampai kapanpun Gia bukanlah bagian dari keluarganya. Gia yang mendengar hal itu pergi dari rumah sembari menangis menuju ke rumah Aman.
Kemudian Aman mendatangi Laju dan mengatakan akan kesalahan putranya. Aman mengatakan sebuah kebenaran bahwa putranya telah berselingkuh dan hasil perselingkuhannya adalah Gia, seorang gadis kecil yang tidak diterima oleh ibu kandungnya namun diterima dengan kasih sayang penuh oleh menantunya Laju. Aman mengetahui semua ini karena sebuah surat yang diterimanya waktu itu bersama Suitu. Tulisan itu adalah tulisan dari suaminya Jenny yang dikirim oleh selingkuhannya. Dengan rasa bersalah, Laju mengampiri Jenny, dan Jenny juga berkata bahwa suaminya adalah pria yang sangat baik, yang hanya membuat kesalahan. Kemudian Laju pun memeluk menantunya itu, bersama dengan Naina, yang telah mengetahui hal itu. Dan singkat cerita, keharmonisan dalam keluarga mereka pun mulai tumbuh. Laju pun akhirnya menerima kehadiran Gia, dan semuanya sudah kembali normal, dan bahagia pada mestinya. Kemudian pesta pertunangan Rohit dan Naina pun digelar. Di sana kesehatan Aman semakin memburuk dan di pesta itu Aman terjatuh tak berdaya. Hanya ibunya yang mengetahui hal itu. Maka sang ibu dan paman membawa Aman ke rumah sakit. Dan keesokan harinya Naina dan Rohit sedang bersenang-senang di sebuah mall. Tanpa disengaja mereka bertemu dengan pria. Naina pun bertanya tentang keberadaan Aman. Dan disinilah pria mengatakan sebuah kebenaran yang terjadi selama ini. Dengan dirinya berkata bahwa ia adalah seorang dokter pribadinya Aman. Dan pria juga sudah memiliki seorang suami berkat perjodohan dari Aman. Pria juga memberitahu bahwa Aman memiliki penyakit yang serius. Mendengar hal itu membuat Naina sangat sedih. Dan di sisi lain, Aman mendapatkan kabar bahwa Naina sudah mengetahui semua tentang dirinya. Aman pun berlari menemui Naina. Sembari menangis, Aman mengatakan bahwa dirinya tidak mencintai siapapun. Singkat cerita, pesta pernikahan Rohit dan Naina pun digelar. Di sana Aman masih kuat untuk bisa menghadiri pernikahan sahabatnya. Meskipun hatinya terpuruk, tapi ia sangat bahagia bisa melihat mereka berdua menikah. Di pesta pernikahan, Aman memeluk Rohit dan Naina. Mereka bertiga pun tidak bisa menahan kesedihannya dan juga kegembiraan yang dirasakan oleh Rohit. Setelah pesta usai, Aman kembali ke rumah sakit dengan dihadiri oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Aman yang semakin parah akan penyakitnya, semua orang yang berada di sana menjadi sedih dengan melihat kondisi Aman. Di sana Naina pun dipersilakan untuk berbicara dengan Aman. Namun Naina tidak bisa menahan akan kesedihannya. Kemudian Aman pun berbicara kepada Rohit untuk menjaga Naina selamanya. Perkataan terakhir yang membuat Aman menutup matanya untuk selama-lamanya. Di akhir film ini menampilkan 10 tahun kemudian dengan Naina yang sudah berumur tua. Dan di sana ia bercerita tentang Aman kepada anak perempuannya. Dan sekarang Gia sudah beranjak dewasa dan tinggal bersama Rohit dan Naina. Mereka akan selalu mengenang jasa-jasanya Aman untuk selamanya. Seperti itu lalu cerita dari film Kalhonaho, film yang bisa bikin kalian nangis bombay dengan klimaks ending yang bikin penonton betah menonton dan terus mengulang lagi untuk menonton. Dan untuk kalian para cowok yang sering nanyain ke ceweknya udah makan apa belum, kayaknya kan kalah deh dengan cowok yang ngajak makan duluan. Dan untuk kalian para cewek-cewek yang sering nanyain ke cowoknya udah tidur apa belum, akan kalah dengan cewek yang ngajak tidur duluan. Saya Judi Setiawan undur suara. Thanks for watching video and until next time.